Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Ismail Bakri, sahabat-sahabat ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Insya Allah Kamis depan 17 Agustus 2023 bangsa kita genap merayakan kemerdekaannya yang ke-78. Islam itu agama yang sangat identik agar manusia itu merdeka. Tidak boleh antara manusia kepada manusia saling hina-menghinakan, saling memperbudak, saling menjajah. Semuanya pada level taraf yang sama. Pada ayat 13 surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berklan-klan, berwilayah-wilayah, lita'arafu, untuk saling apa? Mengenal. Jadi levelnya apa? Setara. Itu levelnya sama, nggak boleh saling merendahkan. Ya, tidak boleh yang kaya merendahkan yang miskin, yang tinggi merendahkan yang bawah. Kalaupun ada yang lebih tinggi di antara kalangan manusia, itu karena upaya mereka sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan di antara kita di sisi Allah bukan karena materialistik kita, bukan karena yang lainnya, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Nah, menariknya ayat ini, ayat 13 adanya di surat apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar-kamar, kapling-kapling. Jadi Islam itu tidak mengenal apa? Kaplingisasi. Gak boleh umat manusia di kotak-kotakan. Subhanallah. Bahkan kalau kita merayakan kemerdekaan kita, itu cuma setahun sekali, 17 Agustus. Tapi kalau kita sebagai muslim merayakan kemerdekaan, itu paling kurang sehari 17 hari. Ada deklarasi kemerdekaan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Jadi nggak boleh memperbudak, nggak boleh tunduk kita kecuali kepada Allah. Ya, itu satu. Yang kedua, bahkan kemerdekaan bangsa kita nggak bisa lepas. Dari mana? Dari sejarah, dari pengaruh agama Islam. Nggak usah jauh-jauh deh. Nanti 17 Agustus ada pelajaran nggak sih? Ada pelajaran? Siapa yang giliran baca pembukaan masuk ke kebun? Ada yang baca nggak sih? Ceritanya nggak di sini. Kebetulan rupanya jadi satu di Sumatera Bojonegoro, Pak. Gimana? Sumatera Bojonegoro. Di Solo? Oh, Sumatera Bojonegoro. Maksud saya di sini ada yang ditugasi baca kemudian 45 nggak pembukaannya? Ada nggak? Coba preambul paragraf pertama apa? Atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah. Belum. Paragraf pertama. Nah, ini tes kebangsaannya lah rasanya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Terus, dan oleh karena itu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bapak tahu paragraf pertama dari mana itu, Pak? Dari mana? Dulu waktu mata kuliah pelajaran PSBB dipelajari dari mana sejarah paragraf pertama? Paling susah tuh Pak bikin sesuatu pertamanya, betul nggak?
Paragraf pertama jadi, baru paragraf kedua ketiga akhir. Paling susah itu pertama bikin apa? Bikin yang pertama. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada pengen tambahan? Paragraf pertama itu Pak, itu subhanallah. Itu udah sholat beberapa rakaat. Haji Agus tadi, Ibu Ustaz itu semua udah baca Quran. Ya. Cuma Haji Agus tadi mah jago apa nih? Merokok jago dia Pak. Cuma nggak pakai paven. Belum merokoknya Pak betul. Tapi menghasilkan sesuatu. Bapak merokok menghasilkan apa? Subhanallah. Akhirnya, wah nggak bisa. Beliau datang soal ke Haji Wahid Hashim. Apa yang Muslim? Bapaknya. Oke. Jadi duduk jadi panitia yang bikin pembukaan undang-undang dasar dan undang-undang dasar. Oh gitu. Saya jadi kiai dari kiai cuma minta satu paragraf aja kiai. Ya kesannya tak kita. Subhanallah. Jadi baik. Sholat beliau berapa sholat haji. Lama betul sujudnya. Apa kata Kiai Hashim? Saya kasih modal satu Al-Quran, satu hadis, satu ayat, satu hadis. Ya. Al-Quran di mana? Tadi Al-Hujurat ayat 13. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya. Itu terjemahan Al-Hujurat 13. Yang kedua, bahwa kemerdekaan itu, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dari mana? Dari hadis Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Terjemahan literalnya. Barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Terjemahan Haji Agus Salim dahsyat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apa terjemahannya? Bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Itu terjemahan cakep betul. Ada itu terjemahan dari hadis Nabi. Jadi bangsa ini mau dibutak gatik gatuk Pak, dipisahkan dari agamanya nggak bisa. Nggak bisa Pak. Jadi kalau udah merah merah, ya, kalau udah hijau hijau. Kalau udah hukuman mati. Ya. Subhanallah. Jadi nggak bisa wal meong. Paham ya? Jadi bahkan merah putih di bendera merah putih. Belanda masuk kita tahun berapa? Jika kita mau merdeka, kemerdekaan ya. Kemudian sampai maghrib di meja nih. Belanda masuk ke kita tahun berapa? Jadi suka makan Belanda ini, ayo. Belanda masuk ke kita tahun berapa? 14. Bukan 14, 15 kali Pak. Ya. Masuk tuh. Itu sampai tahun 1700 nggak ada perlawanan Pak, nggak ada. Saya pernah safari dakwah ke Belanda. Ya, 8 kapal yang awal mau menjaga kita itu kapalnya gede, kecil Pak. Kapal kecil nggak gede-gede amat Pak. Itu Belanda masuk tahun 1500-an sampai tahun 1700 nggak ada perlawanan, 200 tahun. Sekarang orang membegal, merampok, korupsi Pak, 200 tahun. Usah 200 tahun ya Pak. Ya. Korupsi kan sekarang bisa pakai digital ya, betul nggak? Ya. Jadi sekarang korupsi nggak pakai digital deh, sehari Pak. Ya. Itu sehari bisa korupsi berapa? Pejabat tinggi pakai manual, kalau pakai digital kira-kira sehari berapa Pak? Pakai digital seharian berapa? Ya. Pasti aja Pak, 329 triliun gitu.
Apalagi ini 200. Jadi saking lemahnya kita tidak ada perlawanan. Datanglah seorang ulama, Habib, sampai wafatnya dia nggak mau nikah. Nikah dong, saya akan menikah kalau Nusantara udah merdeka. Segitu. Selama Nusantara belum merdeka, saya nggak mau nikah. Siapa namanya? Habib. Supaya betul nih sejarahnya. Siapa namanya? Harus Bahar. Kita borong anak-anak lewat ini. Hah? Itu luar banget. Orang Betawi nyebutnya Habib Jomblo. Hanya sampai wafat, belum nikah. Saya akan nikah kalau Nusantara merdeka. Beliau kumpulkan ulama Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Riau, Java. Kumpulkan di mana di luar Batak. Kita itu dijajah 200 tahun sama Belanda, kok diam-diam aja sih? Kumpulkan, biaya sendiri Pak, nggak pakai SPJ. Bapak nggak bakal keluar kalau SPJ belum keluar Pak. Justru Bapak ngumpulin SPJ. Subhanallah. Siapa yang pakai undang? Ketika di ulama diundang Kalimantan, Sumatera, subhanallah. Itu butuh biaya nggak? Bapak tahu biayanya dari siapa? Habib keluar Pak. Pak ulama Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kok dia mengaji kita orang dijajah? Kita nih nggak bisa melawan mereka. Kita nggak bisa bersatu kalau kita nggak punya alat bersatu. Quran Mbak, itu ketika dulu kita bersatu, nggak pernah bersatulah, jangan berpecah belah, nggak ada. Quran ketika menyuruh kita bersatu, dikasih tahu dulu alat untuk kita bersatu. 103 Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah, pegang Al-Quran, kalian bersatu, jangan berpecah belah. Gak ada ayatnya wa la tafarraqu wajtami'u, jangan berpecah belah, bersatulah, nggak ada. Untuk bersatu perlu alat pemersatu, Pak. 103 Al-Imran, alat pemersatunya apa? Al-Quran. Kenapa disebutkan Al-Quran? Karena dalam Al-Quran isinya keadilan, isinya kebenaran, isinya law enforcement, isinya pemberantasan. Bisa nggak bersatu ketika kaya miskin, ketimpangan luar biasa? Bisa nggak? Bisa nggak bersatu ketika penegakan hukum nggak kuat? Bisa nggak? Bisa nggak kita bersatu ketika tidak ada keadilan? Bisa nggak? Bisa. Dalam ilmu balaghah, metafor di mananya majas mursal bil itlaqi juz wa iradatil qulub, dimaksud satu Al-Quran. Ya, disebutkan satu Al-Quran, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ada dalam Al-Quran isinya apa? Isinya kebenaran, keadilan, penegakan hukum. Ada anak perempuan dari salah satu suku yang berpengaruh di Ansor, nyopet, ya, tapi para penggede Ansor, tapi kalau bisa jangan dipidana anak perempuan Ansor terjadi khilaf. Kenapa? Itu bapaknya kontribusinya kepada negara Madinah gede, tapi nggak bisa. Itu udah kebijakan dalam piagam Madinah. Siapa yang mencuri maka harus menggunakan keyakinan agamanya masing-masing. Sedangkan dia Muslim, kalau mencuri apa? Potong. Tapi kan kesian, bapaknya itu berpengaruh. Gitu. Saya nggak berani ngomong Rasul, yang bisa berani ngomong Rasul itu anak angkatnya namanya Usama bin Zaid. Usama, ngomong Rasul ini jangan ada pidana buat anaknya Ansor yang berpengaruh menkhilaf jangan. Datang sama bin Zaid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi, uskut ya Usama, diam, jangan ngomong, shut up, please. Saya mau apa yang saya tahu apa yang akan ngomongkan.
Ya, dengarkan Usama. Inna ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kehancuran bangsa-bangsa sebelum sekarang, bangsa-bangsa terdahulu itu hancurnya kenapa? Iza sarqa fihi mudha'if aqamu alaihim had. Ketika yang nyopet, ketika yang mencuri, yang merampok itu orang lemah, menengah ke bawah, kalangan miskin, kelompok alit, aqamu alaihim had, mereka menegakkan hukum. Wa idza sarqa fihi musyarif, tapi ketika yang nyopet, yang mencuri, yang korup itu kalangan elit, taroku, mereka tidak melakukan law enforcement penegakan. Jadi gimana masyarakat mau bersatu? Ada tidak? Betul Quran nggak pernah ngomong Pak, bersatulah, jangan terpecah belah, nggak ada Pak. Pegang, ambil alat pemersatu, apa? Keadilan. Kata Nabi ditambahkan, idza law kanat Fatimah binta Muhammadin sarafat, bahkan anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yada, aku sendiri akan potong tangannya. Sehingga orang-orang Yahudi, Pak, masyarakat Madinah, padahal piagam Madinah, Pak, itu yang menandatangani 6 pihak. 6 pihak, 5 pihak Yahudi, Pak, Qainullah, Quraisyah, Bani Nadir, Aus, Khazraj. 5 faksi dari 6 faksi piagam Madinah Yahudi, Pak. Terus faksi yang ke-6 siapa? Faksi kaum muslimin. Minoritas bisa melit mayoritas. Keren betul. Kenapa? Karena Islam menawarkan keadilan, penegakan hukum. Bapak nyuruh nggak? Bisa nggak Bapak nyuruh untuk bersatu ketika kaya miskin, Pak, gapnya ketimpangannya amat sangat jauh? Bisa nggak bersatu mereka? Bisa. Islam menawarkan aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat itu, Pak, meminimalisir apa? Gap yang terlalu jauh antara kaya dan miskin. Sehingga Yahudi walaupun 5 faksi mayoritas, subhanallah, tertarik dengan Islam. Jadi dia lagi coba mengkomparasi atau gimana? Lagi coba mengkomparasi atau gimana? Subhanallah. Boleh nggak saya ceramah di boleh? Boleh. Sekelas Yahudi, Pak, tunduk kepada Islam. Kenapa? Ada jaminan. Kenapa? Keadilan, jaminan penegakan hukum. Siapa adiknya Abdullah bin Umar, Pak, yang dicambuk oleh Umar bin Khattab? Kenapa? Minum-minuman khamar. Ketika Islam sudah memperlakukan surat Al-Maidah 90, ya ibadalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, madat, najis, pekerjaan setan, tinggalkan. Itu sudah berlaku, Pak. Umar bin Khattab informasikan Khalifah, putramu adiknya Abdullah bin Umar mabuk. Umar sendiri, Pak, yang mencambuk, subhan. Sehingga apa? Orang lain merasa tenang, Pak, saya taat kepada pimpinan. Kenapa? Karena pedangnya, Pak, tajam ke atas juga tajam ke bawah juga tajam ke atas. Subhanallah. Indonesia itu pandai bikin golok yang ada di yang lain. Dengan ilmu, goloknya cuma tajam kemana? Selama itu nggak bisa, susah tidak bersatu. Jadi Islam itu tidak pernah bangga dengan kebinekaan kita, bangga dengan persatuan tidak. Tapi ayo kita cari sebuah alat yang bikin kita bersatu, Pak. Makanya ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia menjabat lama-lama 2,5 tahun doang, tapi prestasinya mendunia bahkan mengakhirat. Ya? Beliau ini menambahkan oleh para khatib
Kalau kalian khutbah Jumat, aku sarankan bacalah ayat dari surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk berbuat adil. Jika kalian mendapatkan aku tidak adil, bawa pedang ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu Pak, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat, anak-anaknya subhanallah itu tersebar ke beberapa daerah. Ya, kebanyakan jadi ahli ibadah. Nggak ada yang main tender naik. Subhanallah. Luar biasa. Sehingga masyarakat pun nyaman kita punya pemimpin kayak ini. Bapak ya. Nah, kita secara GU merdeka 78 tahun. Coba kita tengok Al-Quran juga. Apa yang disebut dengan bangsa merdeka, orang merdeka? Berapa kali bukan? Mudah-mudahan bisa. Jadi satu mata kuliah, satu semester ini begini. Ya, nama mata kuliahnya agama dan puasa. Ya, di situ saya berbicara terkait bangsa-bangsa yang merdeka, tipologinya kayak gimana, karakteristiknya bagaimana. Ternyata sebuah definisi itu mengacu kepada Quran, amal. Jadi kata Al-Quran, orang yang merdeka, bangsa yang merdeka, itu syaratnya tiga. Syarat pertama, bangsa tersebut sudah bebas dari penjajahan. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Yang ini masing-masing bawa mushaf, kan sekarang ada digital mushaf. Bawa aja terjemahannya. Gitu ya. Nanti yang mau menerjemahkan, ayo bismillah. Dia mau menerjemahkannya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan bangsa Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Kapan bangsa Bani Israel dijajah Fir'aun? Pasca paswainya Yusuf sampai sebelum lahirnya Nabi Musa. Oh, itu perbudakan luar biasa, penjajahan luar biasa. Subhanallah. Kapan bangsa Bani Israel terbebas dari penjajahan Fir'aun? Ketika itu Ramses berapa sih? Ya. Ketika Musa dikejar Fir'aun, Ramses berapa? 3. Demak Bintoro itu berapa ya? Ih, payah betul sejarahnya ya, sejarah sampahnya, sejarah saudara payah. Bapak baca Pak sejarah Demak Bintoro itu di bukunya bagus Pak, judulnya Merawat Nilai-Nilai Keindonesiaan. Saya tulis Pak, Abdul Bukhari. Jangan ketawa, beli Pak. Subhanallah. Karena saya senang sejarah. Itu Ramses III. Kapan Fir'aun kalah dari Bani Israel? Ketika Bani Israel dipimpin oleh siapa? Musa. Jadi disebut bangsa merdeka kalau terbebas dari penjajahan asing. Bahkan Fir'aun kalah Pak. Ya, Fir'aun kalah. Sebetulnya bukan kalah, tapi dikalahkan. Karena Musa tidak pernah melawan Fir'aun, betul kan? Apakah Fir'aun dibunuh oleh Musa? Karena didikannya luar biasa. Ya, didikan yang luar biasa. Apakah jarak dekat tuh Pak? Seperti teman nembak teman. Di kajian ma'rifat.
Yang nggak punya TV apa gimana? Memang jarak dekat enggak, atau memang dari atas kok? Enggak juga. Subhanallah. Justru Fir'aun dia yang tenggelam. Apa artinya Pak? Kemenangan itu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan iman kita dengan yang maha menang. An-Nasir, yang maha menang, yang maha penolong. Kenapa? Karena bangsa kita pun sama, ngelawan penjajah, 6 penjajah, 6 bangsa, 5 Eropa, 1 Jepang. Mana 5 Eropa? Portugis, Prancis, Spanyol, Inggris, Belanda. 5 negara Eropa, 1 Jepang. Itu berat semua. Kita jangan lawan Jepang, lawan Vietnam, kita susah. Malaysia. Iya, lawan Malaysia kita bangkotan kita. Apalagi lawan Inggris kan. Ya. Oh Ustaz, enggak. Mungkin kita lawan Argentina. Kalau begitu banyak golnya 2-0, itu Messi nggak ada. Messi siapa ada? Subhanallah. Nggak kebayang kita bisa ngelawan Inggris. Sekarang kebayang ngelawan Inggris Pak. Lawan Portugal, mumpung udah tua saya sifatnya. Hah? Lawan Spanyol, nggak kebayang. Lawan Belanda, belum. Nggak kebayang kita. Subhanallah. Tapi menang kita bukti. Padahal senjata kita apa? Saya pernah diminta oleh Cilangkap ya menghadiri apa yang ngasih malik di Napak Tilas Perjuangan Pak Dirman. Pak Dirman itu Pak sudah diabetes, ditanggung beliau, gelir dia turun gunung naik gunung, gunungnya 9, Gunung Tayar Wonosobo, itu langsung danau, makanya Belanda banyak mati di situ. 9 gunung, menang kita gelir ya. Bapak cuma 2 gunung aja kos-kosan. Gak paham ya? 9 gunung luar biasa. Kenapa? Karena imannya luar biasa. Coba Pak Dirman itu keluar rumah mau berjuang. Itu dia harta dibawa semuanya. Pak, ya kamu sebenarnya bawa harta semuanya. Kalau saya ketemu rakyat, saya ingin berbagi sedekah. Jadi kita berebut apa yang bisa kita ambil dari sholatnya di awal waktu kan? Dan selalu punya air wudhu. Subhanallah. Ketika merdeka para pahlawan itu kan, subhanallah, dideklarasikan 9 Ramadan jam 10, lalu sholat Jumat. Para pejuang nggak ada Pak di Cikini, Jalan Pegangsaan nomor 56 nggak ada Pak. Di Yerusalem nggak ada di Jakarta Pak. Setelah proklamasi langsung berangkat ke Sumatera Barat di sebuah daerah namanya Agam. Di Bagusadi Kusumo nggak ada. Jadi orang-orang hebat yang berdarah-darah Republik ini berjuang nggak ada di Jakarta. Akhirnya Bung Karno nyuruh Ahmad Subarja, ketua pemuda yang menulis Bung Karno dari Rengas Dengklok. Ini kayaknya orang baru dengar cerita ini. Kayak benar sekali. Subhanallah. Subarja, cari aku cari. Ketemu Pak. Subhanallah. Tapi nggak mau beliau. Bung kembali ke Jakarta. Akan diminta jadi menteri. Tugas saya sudah selesai. Awal-awalnya bertolak dulu. Kenapa? Kepentingan saya Republik merdeka, Nusantara merdeka. Jadi menteri bukan tujuan saya. Makanya sudah takdir Syabana beliau benar bisa. Para pejuang kayak Jack Salim enggak pas disebut pejuang, harus ada diksi lebih. Pejuang cuma pejuang. Ini diksinya harus lebih. Jadi subjeknya jangan pakai kod. Harus pakai ujung, pakai wan, sastrawan, budayawan, ilmuwan, fisikawan, apa? Pahala. Pakai wan, jadi apa? Pahlawan. Mereka yang berburu
pahala, bukan jabatan, Pak. Bukan jabatan. Karena pejabat itu dekat, ya, pejabat dekat. Gantinya sama hak. Subhanallah. Hebat. Jadi kata pahlawan baru muncul 1945. Sebelumnya nggak ada diksi pahlawan. Jadi yang mereka kejar apa? Pahlawan. Bukan jabatan. Maka kalau misalnya kita ini memperingati kemerdekaan kita, itu dengan kegiatan yang mendidik lah. Ini cuma apa? Makan kerupuk, masukin apa itu? Paku mana? Botol. Lebih parah lagi apa, Pak? Apa itu lomba goyang dangdut? Mesir, negara Timur Tengah kalah sama Israel. Kapan? Ketika Israel itu nyewa siapa? Umi Kulsum. Nyanyi Umi Kulsum. Magadir. Banyak dikit itu. Terlelap itu tentara Mesir kalah sama Israel. Ini kemerdekaan lomba joget. Ngeri-ngeri ada body checking nanti repot kan. Punya TV kayaknya. Punya TV. Subhanallah. Jadi kalau bisa yang mendidik lah. Misalkan sebutkan, ceritakan sejarah Haji Agus Salim. Gitu dong. Pasti yang kayak gitu, Pak, sedikit peserta di dalam. Subhanallah. Yang mendidik. Ini Pak, setiap kali kita sujud, Pak, pahala dapat gitu. Betul gak? Setiap kali kita sholat. Tapi kita isi kemerdekaan, Pak, dengan korupsi, dengan percuma, ya Allah. Itu menghina para pahlawan. Kenapa? Karena sebetulnya kita melawan penjajah pakai kasat mata, Pak, nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang. Tapi kita yakin, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Bahwa kemenangan itu ada di tangan Allah. Kan itu para penjajah nggak takut, Pak. Jenderal Inggris mati, Pak, di Surabaya. Siapa namanya? Mati. Itu sebabnya Bung Tomo apa topiknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika sesuatu amat sangat besar, susah dilawan, Pak, maka relasi kita, komunikasi kita dengan Yang Maha menang. Gak boleh lemah, Pak. Itu yang penting Indonesia merdeka. Wajar kalimatnya atas berkat rahmat. Subhanallah. Itulah ini, Pak, perjuangan para pahlawan. Bagaimana iman mereka, bagaimana tauhid mereka. Subhanallah. Jadi jangan lupa sisi keimanan, sisi ketauhidan. Dihilangkan itu, Pak. Mungkin ada yang namanya Indonesia. Jadi kita nggak bersatu, dijajah sama Belanda 200 tahun. Kan kita nggak ada alat pemersatunya, ya. Diskusi apa alat pemersatunya? Bendera. Kita nggak punya bendera, tapi warnanya apa? Bentuknya apa? Para ulama bahsul masalah istighfar. Kami keluar baca Sahih Bukhari. Ketemu hadis. A'tani masyariqaha wa maghribaha. Allah memberikan kepada kekuasaan barat dan timur. Wa aqadikan zaidil ahbar wal abyad. Allah memberiku pusaka warnanya merah dan putih. Dahsyat. Bapak cek YouTube Abdul Muta'al sejarah penjara rambut. Ketemu tuh. Jangan lupa like, bisa dipisahkan. Kami tadi, saya khawatir kelamaan. Yang kedua, merdeka menurut Al-Quran. Seseorang disebut merdeka, bangsa merdeka ketika tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Mandiri dia. Mana dari Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina
wa qulu dhurna wasma'u lil kafirin 'adzabun alim. Orang-orang yang beriman jangan berkata ro'ina. Ro'ina itu lindungi kami, nanti kami follow you, nanti kami bergantung kepada Anda. Muslim itu gak boleh ada ketergantungan kepada yang lain. Muslim itu gak boleh jadi follower, jadi leader. Wa qulu dhurna, lihat kan, wasma'u, dengar kami. Itu tuh Pak. Ini masih momentum hijrah. Negara mana? Nabi menyuruh para sahabat untuk hijrah. Negara mana Pak? Ayo. Habasyah, Ethiopia. Ethiopia itu Bapak pernah dengar nggak lagu Iwan Fals? Ethiopia. Kayaknya negeri kayak gimana tuh Pak ya? Antah perantah, susah, kelaparan, udik gitu kan. Itu dulu Pak. Saya pernah haji. Naik Ethiopia Airlines. Pesawatnya luar biasa Pak. On time Pak. On time. Kita kan naik pesawat apa? Pesawat Sabah Indonesia. Awas, jangan singkat Pak. Pesawat Sabah Indonesia. Kita harus sabar dulu Pak. Nggak nyampe ya, lama betul loadingnya. Subhanallah. Ethiopia nggak seperti dibayangkan. Seperti lagu Iwan Fals, enggak. Sekarang luar biasa. Februari tahun lalu, Ethiopia meluncing Ethiopia Renaissance Gerita dan raksasa kebangkitan Ethiopia. Ethiopia itu sumber White Nile, Uganda sumber Blue Nile. White Nile Pak terus, ya, ujungnya di mana? Di Mesir. Blue Nile terus ujungnya di Mesir. Nggak boleh bikin sodetan. Pakai cerdas, enak benar, tidak parekrong selamat. Maka dia bikin sodetan, jadi air ditampung dulu tuh, tapi nggak dihalangi, ya, dari mata air. Tapi sebagian ditampung, dia bikin apa? Dan raksasa kebangkitan Ethiopia. Biayanya berapa Pak? 164 triliun. IMF datang, bangsa Ethiopia, nggak usah susah-susah, pinjam aja dari kita. Tapi pemimpin Ethiopia sadar betul Pak, bahwa IMF itu kebalikan pegadaian. Pegadaian itu tagline-nya apa Pak? Mengatasi masalah. Kalau IMF mengatasi masalah dengan masalah, bahkan dengan masalah baru Pak. Paham betul Pak, punya literasi kuat itu Ethiopia. Maka ditolak IMF. Terus dana segitu banyak dari mana? Patungan rakyat. Negara miskin tapi punya apa Pak? Luar biasa. Definisi yang kedua ini disebut bangsa merdeka. Kalau tidak punya ketergantungan Pak, negara besar belum tentu disebut negara merdeka dengan definisi itu. Betul kan? Kita sebut misalkan Brunei, kaya nggak dia? Tapi punya ketergantungan yang besar nggak dengan bangsa lain? Bangsa mana? Inggris. Saya nggak boleh sebut yang lain, karena saya sih belum negara itu. Berarti saya belum juga merdeka. Subhanallah. Brunei nggak bisa. Wajar kalau Bung Karno tidak menggantungkan kepada kapitalis, juga tidak menggantungkan kepada sosialis. Dia bikin blok sendiri, namanya apa? Non-blok. Kita recall lagi, kita ribun lagi, agar bangsa itu menjadi bangsa besar. Negara-negara kaya yang sekarang dimanapun itu, ya, belum tentu merdeka dia dengan definisi kedua, itu betul nggak? Subhanallah. Mau saya jauh-jauh nih, Bapak punya hutang, ya, Bapak punya hutang ke imam, Pak. Imam sholat, misalkan, itu sensitif betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian di sebelah kanan dia, gawat gimana? Dengan saya ini.
Padahal memang harus nengok ke kanan, dia dibantu. Subhanallah. Dia pindah pakai sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nengok lagi. Subhanallah. Ada orang tuh kalau punya hutang, Pak, ada minder nggak? Hah? Minder nggak? Minder. Bahkan yang punya hutang bisa bunuh adik kelas ini. Kampus saya, betul? Hutang kemana, Pak? Pejol. Subhanallah. Maka dia Nabi mengajarkan satu doa, Pak, sebelum kita salam. Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Subhanallah. Jangan selalu salah, Pak, tambahkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, ampuni dosa. Lindungi aku dari mudah berhutang dan berbuat dosa. Rasul ini sholat itu kan doa ekonomi. Kenapa kita mesti berdoa sampai masuk? Kan dari sholat. Kenapa Rasul? Kasur dainu, kasur kifku. Orang banyak hutang, banyak bohong. Coba deh. Lakukan riset. Kecil-kecil. Betul kan? Orang banyak hutang pasti banyak apa? Banyak bohong. Alasan. Subhanallah. Dua. Definisi yang ketiga, disebut bangsa merdeka, orang merdeka ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Ketika dia tidak bisa melihat hawa nafsu yang dikalahkan oleh hawa nafsu, selama itu merdeka. Al-Jasiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan. Subhanallah. Kajian besar. Beliau berjuang untuk republik. Subhanallah. Negosiasi. Tiap sekali tinggal di hotel, Pak, itu apa sama pihak hotel? I'm sorry, Mr. Minister, I'm sorry. We had special service. Pretty beautiful. Menteri Amsterdam, kita punya barang bagus, cantik betul, jelita betul. From Russia dari Rusia, non-fan dan Muslim. Kalau Haji Agus Salim terima tawaran itu, Pak, Republik merdeka nggak kira-kira? Negosiasi menang nggak kira-kira? Nggak bakal. Itu sebabnya ini mungkin rahasia kenapa Bapak lahirnya sekarang. Coba ketika lahir masa perjuangan Pak, tawaran itu pasti diterima, Pak. Saya kalau safari dakwah, Pak, ke daerah tuh. Kalau nggak dikasih tempat tinggal di rumah kiai atau di rumah ustaz atau di rumah panitia tempat yang saya di hotel. Itu hujan tuh luar biasa, Pak. Jam 12 kalau rumah Pak Yai ini kami antar hadiah apa? Pak Yai tolong tunggu di kamarnya. Subhanallah. Ternyata ketika datang, Pak, subhanallah, apa itu, Pak? Water. Saya tolak tuh, Pak. Kalau saya terima, saya bisa dakwah nggak kayak gitu? Hah? Terus mereka bilang begini, kayaknya nggak suka perempuan, mungkin suka bencong. Segitunya tuh, Pak. Subhanallah. Makanya, Pak, apa kata Rasul? Orang yang tidak bisa menjaga dirinya, jangan pernah minta menjadi pengurus urusan publik. Kenapa? Dia aja nggak bisa ngurus dirinya, apalagi mengurus orang banyak. Kalau masih kalah pada siapa? Subhanallah. Paham? Ya, coba kan Haji Agus Salim terima tawaran itu, negosiasi kalah kita, Renville, Royal, Beja Bunda kalah kita. Subhanallah. Gitu deh. Udah, nggak usah compare, nggak usah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
المحسنين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ya Allah Indonesia ini indah berkah ya Allah maka jaga keindahannya keberkahannya berikan keimanan ketakwaan kecintaan kepada bangsa ini agar kami terus memberikan manfaat kepada bangsa ini bukan apa yang bisa kami ambil manfaat dari bangsa ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ya Allah Quran yang kami baca hadis yang kami baca sampaikan pahala kepada para pahlawan kami kepada para ulama kami kepada para pejuang kami yang memberikan indahnya Indonesia sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daraji عفتي يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته